Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati semuanya, rekan-rekan semuanya, semoga sehat selalu, dan juga para pembicara lainnya, terutama guru kita semuanya, Pak Suharjianto, yang belum sempat bergabung dengan kita. Semoga beliau selalu diberikan kesuksesan dan keberkahan. Langsung saja kita pada pagi hari ini kita akan sharing bersama teman-teman terkait tentang tafsir Maqasidi. Saya kebagian tentang sejarahnya ya. Kemudian nanti saya akan menyampaikan beberapa aplikasi contoh ya kekinian terkait tentang tafsir Maqasidi ini. Oke, selanjutnya ini tadi sudah disampaikan ya terkait tentang kurikulum vitae saya. Sebenarnya ini penting untuk kita sampaikan. Kenapa? Bukan untuk kita pamerkan tingkat pendidikan kita, tapi kita mengenal dalam ilmu ada namanya sanad. Nah, sanad itu kalau kita sekarang ini diantaranya adalah terkait latar belakang pendidikan kita, supaya kita tahu dari mana guru kita ini belajar, sehingga kita tahu bagaimana kita mendapatkan sharing ilmu yang disampaikan. Oke, baik. Kita akan membahas yaitu apa itu tafsir Maqasidi. Ya, kita akan membahas ini dulu. Apa itu tafsir Maqasidi? Nah, kalau kita berbicara definisi, ya tentu kalau dalam ilmu mantik ada istilahnya jami' dan mani'. Jadi jami' itu mencakup keseluruhan yang masuk, mani' itu mencegah sesuatu yang tidak boleh masuk di dalamnya. Nah, ini tentu masih diperdebatkan ya, karena melihat tafsir Maqasidi ini masih ya bisa dikatakan baru ya, baru dalam artian menjadi sebuah salah satu kajian keilmuan di tafsir. Nah, tafsir Maqasidi ini terdiri dari dua term ya, dua istilah, yaitu tafsir dan maqasid. Ya, tafsir dan maqasid. Nah, maqasid kemudian ditambah ya nisbah. Maka menjadi maqasidi. Nah, kita sudah tahu semuanya ya, apa itu tafsir ya. Tafsir ini diambil dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang diartikan al-kashfu wal bayan. Jadi menjelas atau penjelasan atau membuka. Dan ini ada kaitannya ya dengan kata safaro. Ya, safaro, fasara itu sama, memiliki arti membuka. Ya, kenapa sebabnya? Ya, karena orang dengan bepergian, ya musafir, itu terbuka baginya berbagai macam fenomena, berbagai macam kondisi. Begitu pula orang yang menafsirkan, ya dia akan membuka dengan tafsir tersebut ya berbagai macam maklumat dan pengetahuan. Nah, kita tahu semuanya ya, tafsir itu ya secara ringkas adalah ilmu yang mana dengan ilmu tersebut ya berusaha untuk memahami kalamullah, tentu sesuai dengan kemampuan manusia masing-masing. Dan ini nanti yang menjadikan tafsir itu beragam ya, karena kemampuan manusia, latar belakang manusia, kemampuan keilmuan yang dimiliki seorang mufasir ini sangat beragam. Nah, karena itulah kenapa tafsir ini nanti akan muncul keragamannya. Nah, tentu dalam menafsirkan ini ya, sebagaimana disiplin ilmu pasti memiliki ya landasan, memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, sebagaimana kita telah pelajari ya, harus memiliki ilmu-ilmu yang menjadikan seseorang ini mumpuni ya dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kalau Imam Suyuti menyebutnya 15, ya minimal seorang mufasir itu
ya menurut Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan itu 15 disiplin keilmuan. Dan ini tentunya kalau kita kaitkan dengan perkembangan zaman sekarang, ya saya yakin ya tidak cukup hanya 15 itu. Ya, sekarang membutuhkan pendekatan berbagai macam ilmu seperti antropologi, kemudian medis, kemudian keilmuan yang ada kaitannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, setelah kita tahu apa itu tafsir, nah kita sekarang masuk maqasid. Ya, tadi saya katakan maqasid ini ya diambil dari akar kata qasoda. Ya, qasoda itu artinya menuju. Ya, dengan demikian, ya tafsir maqasidi adalah sebuah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan ya tanda kurung ya pendekatan maqasid syariah. Jadi ringkasnya tafsir maqasidi tidak lain itu adalah tafsir seperti biasa ya seperti lainnya, tetapi yang membedakan ya role modelnya atau pendekatannya ini pakai maqasid. Nah, karena itulah kenapa maqasid ini secara keilmuan lebih dikenal dahulu dalam kajian-kajian ilmu usul fikih. Ya. Kemudian ditarik oleh para ulama untuk dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Karena itu, ya tafsir maqasidi ini ya tidak bisa mengabaikan tentang ilmu-ilmu lainnya seperti asbabun nuzul, am, khos, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan dan lain sebagainya. Jadi kalau saya boleh katakan, ya tafsir maqasidi tidak lain adalah tafsir seperti para ulama menafsirkan secara ilmu dan secara operasional ya membutuhkan sebagaimana yang kita pelajari dalam ilmu tafsir. Tetapi ya kalau saya boleh mengatakan ya sibrahnya atau pendekatannya menggunakan pendekatan maqasid syariah. Baik, karena tafsir ini adalah disifati maqasid tafsir maqasidi, maka rujukan atau pendekatan utamanya adalah memakai nilai-nilai maqasid syariah. Nah, ketika kita berbicara maqasid syariah, ya pasti kita akan tertuju apa yang disebut dengan kulliyatul khamsah. Jadi ada 5 pokok utama ya dalam agama Islam ini yang dijadikan sebagai rujukan ya dalam menentukan lahirnya sebuah ketentuan syariat. Yaitu yang pertama adalah hifdzuddin, ya menjaga agama, hifdzun nafsi, menjaga jiwa, hifdzul aqli, menjaga akal, hifdzun nasl, menjaga keturunan, dan hifdzul mal, menjaga harta. Nah, 5 hal inilah ya hasil daripada istiqra. Ya, istiqra itu istihad para ulama ya dari mempelajari berbagai macam hukum-hukum syariat yang Allah syariatkan kepada manusia ini. Nah, ternyata ya dapat disimpulkan bahwa semua itu ya tujuan syariat itu kembali demi menjaga kemaslahatan 5 hal ini, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, kemudian menjaga akal, kemudian menjaga keturunan dan menjaga harta. Nah, adapun tentang urutannya ini, ya sebagian ulama memakai urutan ini. Tapi ada perdebatan, ya mana yang didahulukan, apakah hifdzun nafsi atau hifdzuddin. Ini nanti akan menjadi perdebatan para ulama. Ya contoh sekarang ini ya penerapan di masa pandemik ini, ya kita di awal-awal dulu ya mendapatkan fatwa dari MUI pusat bahwa untuk sementara sholat Jumat ya digantikan dengan sholat zuhur. Tujuannya apa? Ya untuk menjaga jiwa. Nah di sini sebagian mengatakan bahwa itu adalah bentuk daripada takdim hifdzun nafsi ala hifdzuddin. Ya menjaga jiwa didahulukan daripada menjaga agama. Tapi kalau saya melihat itu bukan dalam bentuk seperti itu, ya, tetapi lebih kepada bahwa
tidak lain itu adalah bentuk daripada at-tanazul. Jadi khifduddin tetap dijaga, yaitu apa namanya, pelaksanaan sholat zuhur, tetapi juga hifdun nafsi juga dijalankan, yaitu dalam bentuk dia apa namanya, tidak menjalankan sholat Jumat karena dikhawatirkan akan menimbulkan penularan COVID-19. Nah, karena itulah teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jika kita ingin ya menafsirkan secara tafsir maqasidi, maka tidak ada cara lain kecuali kita menguasai ya ilmu maqasid syariah. Baik. Nah, ini ada yang menarik yang perlu kita pahami bersama. Kan sering kita mengenal ada istilahnya tafsir kontekstual, ya. Ini sebenarnya ada kedekatan sih dengan tafsir maqasidi. Ada titik temunya, yaitu sama-sama melihat tentang bagaimana tafsir itu menjaga kemaslahatan manusia. Karena sebenarnya ya Al-Quran, As-Sunnah, semuanya syarat ini diturunkan tidak lain adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Nah, tafsir kontekstual ini berorientasi pada situasi dan kondisi. Artinya apa? Ada sebuah kejadian ini, ya seperti sekarang, ya kondisi sudah berubah semuanya. Kemudian dia ya dari teks dari fenomena itu dia carikan teks. Ya, di teks itulah kemudian dia tarik kembali ya menghasilkan sebuah penafsiran yang sesuai dengan realita yang ada. Maka ini sering kadang apa namanya sebagian para ulama ya tidak setuju. Karena apa? Yang terjadi ini adalah apa namanya pemaksaan sebuah teks untuk diartikan sesuai dengan realita yang ada. Jadi ada seakan-akan ada pemaksaan terhadap teks agama tersebut. Maka ini yang disebut dengan apa namanya takalluf. Kalau dalam bahasa bahasa para ahli tafsir itu ada takalluf, ada pemaksaan sebuah teks dipaksakan untuk apa namanya ditafsiri agar sesuai dengan realita. Contoh misalkan ya terkait ayat-ayat zakat misalkan ya, karena sekarang ini butuh banyak uang untuk pemasukan negara, maka kemudian ditariklah ayat itu untuk dijadikan sebagai apa bentuk lain daripada pajak, sehingga muncul apa namanya zakat itu tidak lain adalah pajak. Artinya apa? Ya sudah bayar pajak saja, nggak perlu bayar zakat. Nah ini adalah salah satu bentuk penafsiran kontekstual yang menimbulkan berbagai macam perdebatan. Nah, ini berbeda dengan al-maqasid. Ya, kalau maqasid ini dia lihat realita yang ada, kemudian dia membaca teks, tetapi tidak langsung dia transfer makna itu kepada realita. Tapi dia bawa dulu ya rambu-rambu apa namanya? Rambu-rambu maqasid syariah ini apa? Ya, kelihatannya ini pemaknaan ini nanti bertentangan nggak dengan maqasid syariah yang menjadi tujuan tertinggi dalam syariat ini apa? Nah, baru kalau itu sudah masuk di situ, maka muncullah rumusan-rumusan nilai-nilai universal. Ya, misalkan tentang keadilan, misalkan tentang apa namanya saling menghormati, ya. Kemudian tentang bagaimana manusia itu dalam kedudukan yang sama di depan Allah. Nah, ini adalah nilai-nilai universal yang dilahirkan daripada pemahaman lewat nazariyah maqasidiyah. Baik, ya. Hakikat tafsir maqasidi, ya. Tafsir maqasidi ini hakikatnya adalah corak penafsiran, bukan metode. Ini yang saya pahami ya. Karena kalau metode menurut saya itu yang kita pelajari seperti adalah tafsir tahlili, ya, kemudian tafsir ijmali, kemudian tafsir muqaran, kemudian tafsir maudhu'i. Nah, saya sempat apa namanya menyampaikan ada yang kelima yang saya katakan adalah disebut dengan tafsir syumuli. Dan kalau saya ditanya tentang Ustaz, contohnya apa tafsir syumuli itu? Kalau saya melihat contohnya adalah tafsir Al-Munir. Ya, karena di situ menggabungkan beberapa metode dalam satu penafsiran dan itu sangat mungkin sekali. Nah,
Itu metode penafsiran. Ya, bagaimana seorang mufasir itu mengikuti jalan dalam menafsirkan itu ya tidak lain dan tidak bukan ya antara 4 atau 5 tadi itu. Nah, dalam dia mendekatinya memakai apa namanya? Pendekatan apapun bisa. Misalkan ya memakai pendekatan lugawi. Ya, berarti corak lugawi ini dia akan perbanyak. Atau ijtimai, ya, sisi-sisi sosial akan diangkat. Atau isyari, ya, sisi-sisi isyarat orang-orang sufi akan diangkat. Kemudian juga ya terkait juga misalkan tafsir Maqasidi, berarti dia sibghahnya yang mensibghah yang mewarnai coraknya ini adalah Maqasidi, ya. Jadi sekali lagi teman-teman melihat realita aplikasinya ya tafsir Maqasidi tidak lain ini adalah hanya sekedar corak ya seperti halnya corak-corak lain seperti lughawi, istimai, isyari dan lain sebagainya. Karena itu ya dalam melaksanakan penafsiran ini ya tetap berprinsip berpegang kepada penafsiran yang disepakati oleh para ulama. Artinya apa? Prinsip-prinsip itu tetap dijalanin. Ya, tidak anu kemudian hanya satu apa namanya satu pedoman hanya memakai makosid syariah, kemudian dia tidak memahami ilmu-ilmu lain, tentu tidak, ya tentu tidak. Nah, kemudian juga hasil penafsiran makosid ini sering saya katakan ya, tafsir itu adalah hasil ijtihadi. Selama tidak ada di situ ijma para ahli tafsir, maka seperti kaidah tafsir adalah yumkin idhar qaulus tsani aw salis. Ya. Jadi sangat mungkin sekali itu. Ya, selama itu masih dalam koridor apa namanya? Pemaknaan terkait ayat yang kita tafsiri. Karena itu hasil penafsiran Maqasidi ini ya bisa diterima, bisa ditolak. Ya, tergantung tadi prinsip-prinsip yang bisa kita terima. Nah, ini saya menukil ya dari sebuah jurnal ya terkait tentang sejarah kemunculannya. Secara singkat ya, tafsir ini sudah ada ya sejak awal turunnya Al-Qur'an. Artinya apa namanya? Akar tafsir Maqasid sudah ada. Seperti misalkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya ketika menyampaikan tentang hukum Homer. Ya, ini kan bertahap ya. Bahkan bisa dikatakan ya, semua hukum-hukum syariat itu di awalnya adalah bertahap. Nah, ini artinya apa? Yurai ukulan nas, ya, memperhatikan kondisi apa namanya akal rasu masyarakat ketika itu. Bahkan Aisyah ya pernah memberikan komentar kalau seandainya ya ayat-ayat pertama kali turun kepada Rasulullah itu tentang larangan zina, larangan khamar, larangan mencuri, pasti tidak ada apa namanya orang yang akan masuk Islam ketika itu. Itulah sebabnya kenapa ya periode Makkah itu lebih kepada apa namanya penguatan sisi-sisi keimanan dan akhlak. Nah, kemudian ini terus berlanjut ya, berkembang terutama di zamannya apa namanya? Di zamannya Umar bin Khattab ya. Bahkan banyak ya misalkan ide kodifikasi Al-Qur'an. Ini juga dari Umar bin Khattab ya. Ini terjadi di awal-awal khilafah siapa? Khilafah Abu Bakar. Kemudian talak 3 dalam satu majelis sebagai 3 talak. Ya, ini berbeda dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah mengatakan talak ya satu majelis ya dikatakan satu. Ya, tapi karena manusia sudah berubah, kemudian perilaku masyarakat sudah berubah, ya dikatakan para pensyarah ini bahwa di zaman ketika itu sudah zaman Umar loh, zaman sahabat Umar loh ya, dikatakan orang sudah tidak lagi semuanya bisa dipercaya. Ini zaman sahabat loh, bayangkan, apalagi zaman kita sekarang ini. Ya, kalau zaman Rasulullah orang talak talak 1, 2, 3 itu untuk mentakid, ya, ya untuk mentakid. Maka kita masih ingat ya, ada istilah at-taksisu aula minat takkid, ya. Jadi hanya untuk mentakid saja itu, ya. Tetapi apa namanya di zaman Umar dikatakan ya tolak 3 ya 3. Nah ini ya dengan alasan adanya perubahan kondisi masyarakat ketika itu. Nah kemudian
ini yang juga kadang sering disalahpahami ya, bahwa Umar membatalkan hukum hukum motong tangan bagi pencuri. Ini sebenarnya bukan Umar lepas daripada hukum tersebut, tetapi realita masyarakat ketika itu adalah terjadi masa paceklik, ya. Jadi sehingga tidak bisa ditegakkan hukum tersebut. Bukan berarti Umar menolak atau mengingkari adanya hukum tersebut. Kemudian masa tadwin, ya, masa tadwin ini kalau secara umum dimulai abad ketiga ya, terutama puncaknya abad ketiga keempat ya, abad ketiga keempat ya, awal-awal dimulai di zamannya Umar bin Abdul Aziz, kemudian semakin kuat dan kokoh di zamannya Bani Abbasiyah. Nah, dari runutan para ulama yang mencatat dan mentadwinkan terkait tentang maqasid syariah ini, yang terkenal ada 3 ulama yang nantinya akan menjadi rujukan sampai sekarang ini, yaitu At-Tufi ya. At-Tufi ini berpendapat bahwa syariat tidak lain adalah maslahah. Jadi syariat itu ya maslahah, ya, sehingga tidak ada nas yang bertentangan dengan maslahah, ya. Maka kalau ada nas kok bertentangan dengan maslahah, maka didahulukan maslahah. Dan ini hanya teori saja, realitanya tidak ada. Artinya apa? Tidak ada yang namanya syariat itu kok bertentangan dengan maslahah. Karena apa? Karena syariat itu diturunkan adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Nah, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa maslahah tidak lain adalah syariat. Ya, ini kebalikan. Kalau tadi kan syariat tidak lain adalah maslahah. Kalau ini ya, maslahah tidak lain adalah syariat. Ya. Sehingga teori maslahah ini diambil secara induksi dari nas, ya, atau dengan kata lain otoritas terdapat pada nas. Jadi tetap nas yang akan dijadikan sebagai landasan utama. Nah, Asy-Syatibi ini tawazun ya, moderat ya antara dua pendapat tadi ya. Beliau mengatakan bahwa jika nas bertentangan dengan maslahah yang bersifat dhanni atilalah, maka maslahah itu didahulukan. Jadi kalau ada nas kok bertentangan dengan maslahah yang bersifatnya dhanni tilalah, maka maslahah itu yang didahulukan. Jadi ini skemanya yang dapat kita lihat dalam skema yang yang ada di bawah itu. Baik, penjelasan Asy-Syatibi menjelaskan bahwa pandangan ya, bahwa jika maslahah bertentangan dengan nas, maka didahulukan maslahah sebagaimana dikatakan At-Tufi di atas. Hal ini bukan berarti menolak nas, melainkan sebenarnya adalah mentaksis nas yang bersifat am dan itu hanya pada domain selain ibadah. Nah, sekali lagi sekalian, teman-teman semuanya, bahwa yang menyatakan bahwa ketika ada pertentangan antara nas dan maslahah didahulukan maslahah, ya, itu ya, jika yang mengatakan demikian itu adalah hanya terkait tentang masalah selain ibadah, artinya masalah muamalah, bukan masalah ibadah. Kalau masalah ibadah ya wajib didahulukan adalah ketentuan nas. Nah, ini saya katakan, sedangkan dalam domain ibadah berlaku kaidah al-aslu fil ibadati at-tauqif. Ini yang saya katakan. Jadi hukum asal dalam masalah ibadah adalah sesuai syarak. Ya, kalau kaidah lain mengatakan al-aslu fil ibadati haram. Jadi hukum ibadah ya. Yang dimaksud ibadah di sini adalah ibadah mahdhah. Ya, itu adalah hukumnya adalah haram. Sampai ada dalil yang membolehkan. Jadi kalau kita sholat ya kayak kemarin yang lagi viral ya, ada orang adzan ya, dengan adzan yang kita dengar itu tentu ini adalah bermasalah. Karena apa? Karena adzan ini termasuk hal yang sifatnya tauqifi ya, berdasarkan pada riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga harusnya ya tidak ada istilahnya
ya, ijtihad dalam masalah ubudiyah mahdhah. Baik, ini salah satu jurnal yang menerangkan tentang bentuk ya karakter maqasid Ibnu Asyur. Saya katakan tadi bahwa tafsir itu ijtihad. Ya, bisa jadi nanti Ibnu Asyur dengan Muhammad Al-Ghazali, kemudian Al-Qardawi bisa jadi berbeda dalam kemampuan mereka untuk mengambil nilai-nilai maqasid yang terdapat dalam ayat atau surat yang mereka bahas. Ini kita ambil contoh maqasid Ibnu Asyur. Saya sendiri pernah menulis ya tentang apa namanya tafsir Ibnu Asyur dalam perspektif maqasid syariah. Yang saya ambil dulu adalah terkait tentang ayat-ayat kebebasan beragama. Nah, beliau menyampaikan ada beberapa hal yang terkait maqasid menurut Ibnu Asyur sesuai dengan bacaan beliau, karena kitabnya ya At-Tahrir wa Tanwir itu sering dijadikan rujukan ya sebagai rujukan contoh aplikasi terkait tafsir maqasidi. Dan sesuai dengan bacaan saya memang banyak beliau beberapa kali ya kita menemukan istilah-istilah wa maqsudu hadil ayat atau semacam itu ya dia munculkan ya. Maka di antaranya beliau mengatakan bahwa atau hasil daripada jurnal ini maqasid al-a'la di Al-Quran itu adalah untuk kemaslahatan individu, masyarakat, dan kebaikan lingkungan. Ini ada keunikan ya. Pentingnya kita mengembangkan yang disebut dengan maqasid al-bi'awiyah. Ya, maqasid terkait tentang lingkungan. Ini kan perlu diangkat. Ya. Kemudian ada disebut dengan maqasid al-asliyah. Jadi dalam Al-Quran itu ada maqasid al-asliyah. Jadi pasti kita membacakan itu beberapa maqasidnya akan kita temukan. Contoh misalkan reformasi keyakinan kepada tauhid. Jadi risalah tauhid ini ya maqasid termasuk maqasid asliyah ya. Kemudian pendidikan akhlak, penetapan hukum, ya pengarahan manusia untuk mencapai kemaslahatannya, kemudian sampai kepada tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Nah, ini contoh lain ya dalam bentuk aplikasinya ketika beliau menafsirkan wala taziru waziratu wizra ukhra. Nah, sekali lagi anak-anakku semuanya ya, seorang mufasir tetap ya dari awal sampai kapanpun itu secara umum dia terikat oleh aturan-aturan main dalam ilmu disiplin tafsir. Sebagaimana ilmu kedokteran, apapun Anda itu apa namanya ya spesialisnya, pasti Anda akan melalui dulu yang disebut dengan tib al-am, yaitu dokter umum dulu. Ya, baru Anda spesialisasi apapun. Begitu pula dalam menafsirkan, Anda mau menafsirkan corak apapun, Anda harus tahu dulu ya ilmu dasar, ilmu umum yang harus dimiliki seorang mufasir. Ya, bagaimana yang kita baca dalam kajian ilmu tafsir. Nah, setelah beliau menafsirkan berbagai macam ini secara bahasa macam-macam kalau kita lihat dalam tafsirnya ya, kemudian ada perbedaan para ulama ya terkait tentang wala taziru waziratu wizra ukhra. Nah, dalam menerangkan ayat ini Ibnu Asyur menjelaskan bahwa setiap orang hanya akan bertanggung jawab pada perbuatan yang dilakukannya. Uraian ini menjadi sangat logis dan sesuai dengan maqasid syariah. Bila ada yang berpendapat bahwa seseorang juga akan menanggung perbuatan orang lain, walau itu ayah atau anak, maka hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan syariat. Nah, oleh karena itu Ibnu Asyur sepakat setuju dengan pendapat Ummul Mukminin yang menolak hadis. Nah, ini menolak hadis tentang diazabnya mayat karena tangisan keluarga. Nah, penolakan ini ya beliau ambil atau beliau kuatkan ya lewat dengan maqasid syariah di mana bahwa tidak ada namanya orang kok memiliki tanggung jawab kepada perbuatan orang lain. Baik. Sekarang kita masuk pada marhalah tajdid ya. Jadi konsep maqasid syariah ini ya secara klasik dulu kan bersifat protection, artinya ya untuk menjaga ya. Kemudian preservation ini adalah untuk mura'ah ya, mura'ah. Nah, diubah ya di awalnya seperti itu, diubah oleh konsep baru yang ini menjadi rujukan banyak orang
yaitu oleh Jasir Auda. Ya, beliau ini mengembangkan konsep baru yaitu development and right itu hak. Maka kadang dikatakan ini ada kedekatannya maksud syariah ini didekatkan dengan apa namanya human right, yaitu apa namanya hukukul insan. Nah, ini yang nanti kemudian banyak penolakan oleh sebagian para ulama, ya, karena seakan-akan ya human right ini di atas segala-galanya. Padahal kalau kita sebagai orang Muslim kan harusnya Al-Quran itu yang menjadi dasar utamanya. Contohnya yang menjadi perdebatan adalah misalkan tentang Hiduddin. Hiduddin ini diganti istilahnya adalah dengan freedom of faith atau kebebasan kepercayaan. Ya, karena itulah kalau mengikuti teorinya beliau ini, orang yang murtad itu tidak boleh dibunuh, ya, karena alasannya adalah bertentangan dengan maqasid yaitu berupa freedom of faith, kebebasan kepercayaan, yaitu la ikroha fiddin. Nah, ini tentu menjadi perdebatan di antara para ulama. Ala kulli hal, tafsir maqasid ini masih sangat terbuka ya bagi siapapun untuk melakukan eksplorasinya. Nah, selanjutnya ini perjalanan sejarah tafsir maqasidi ya memang di awal-awal ini sebagai nama baru ya, sebutan nama sebagai nama ini memang populer di Maroko. Ya, dulu banyak teman-teman yang mengambil studi di Maroko ya. Mereka mendapatkan fenomena ini ya sebagai sebuah penamaan baru dengan istilah tafsir maqasidi ini. Ya, termasuk Maroko adalah Afrika Utara yaitu Tunis, Aljazair. Memang sana banyak ya. Tidak tahu apakah ini ada pengaruhnya terkait tentang kedekatan mereka secara apa namanya geografis ya dengan dulu apa namanya di Andalusia ya kan masih ada kedekatan ya orang-orang apa namanya dari apa istilahnya ya kabilah barbar ini kan mendiami banyak di Afrika Utara ini dan mereka juga banyak yang kemudian di zaman dulu adalah termasuk orang-orang yang berjuang di Andalusia. Nah, Asy-Syatibi ini kan ulama dari Andalusia. Jadi kalau kita lihat secara historis ya geografis ini masih ada kaitannya mereka. Dan sampai sekarang memang mereka yang banyak konsen dibanding ulama-ulama Timur Tengah lainnya seperti Al-Azhar atau Arab Saudi atau Irak tidak banyak yang apa namanya yang konsen ya tidak banyak yang konsen mengembangkan teori tafsir maqasidi. Lebih banyak dikembangkan oleh ulama-ulama dari Afrika Utara. Nah, sebenarnya ya tafsir ini kan muncul untuk merespon ya penolakan kebanyakan orang Islam terhadap tafsir hermeneutika. Karena tafsir hermeneutika ini di antara yang menjadi polemik hebat itu kan menyamakan teks Al-Qur'an seperti teks lainnya. Ya, bahkan Nasir Abu Zaid mengatakan Quran itu tidak lain adalah intat sakofi. Ya, intat sakofi ya hasil budaya saja. Jadi seakan-akan Quran itu disamakan dengan karya-karya lainnya. Nah, ini yang banyak ditolak oleh kiai-kiai pesantren, ya, para ulama-ulama, asatid-asatid, ya, dan para masyayikh sehingga mereka merespon itu dengan memunculkan ya istilah tafsir maqasidi. Nah, sebagaimana tadi saya katakan sejak awal bahwa pendekatan tafsir maqasidi ini ya tentu menggunakan apa namanya rujukan-rujukan maqasid syariah. Di antaranya adalah bahwa Al-Quran ini adalah tujuan utamanya adalah bahwa solihun likuli zaman wa makan. Nah, ini nanti yang ada kaitan dengan moderasi. Ya, dan perlu saya sampaikan teman-teman, moderasi itu ya adalah mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu moderasi. Kalau lawannya moderasi itu kan disebut dengan hulu. Ya, hulu itu artinya apa? Sudah keluar daripada batas-batas yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada yang lebih moderasi daripada
ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itulah kenapa kadang kita ini ambigu ya. Orang yang mengikuti sunnah kita anggap apa? Radikal. Orang yang liberal kita anggap apa? Moderat. Nah, itu loh. Ini karena apa? Tidak lain karena kesalahpahaman ya terkait tentang definisi apa itu moderat, apa itu radikal. Nah, beberapa waktu sudah kemarin kita bahas juga di UMS tentang hal tersebut. Nah, pendekatan Maqasidi ini ya menekankan pada pencarian makna terdalam dari ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk hikmah, sebab hukum, ketentuan hukum, dan segala aspek yang bisa mengantarkan pada pembentukan nilai maslahah. Ya, serta menjadikan kehendak dan ketentuan syariat bukan kehendak tujuan manusia. Nah ini yang perlu kita waspadai, kita hati-hati adalah jangan sampai ya tafsir Maqasidi ini juga menjadi apa? Menjadi lahan bagi orang-orang yang sengaja ingin menjadikan hawa nafsunya itu sebagai tujuan daripada penafsiran Al-Qur'an. Maka kenapa harus diikat tafsir Maqasidi, Maqasid Asy-Syariah? Harusnya seperti itu. Cuma disingkat tafsir Maqasidi. Sudah diberikan ya nisbah, artinya itu adalah kembali kepada Maqasid Asy-Syariah. Yang dimaksud at-tafsir ya at-tafsir al-Maqasidi Asy-Syariah. Nah, jadi sekali lagi maslahah yang dijadikan ukuran itu adalah maslahah syariah, bukan maslahah hawa nafsu. Ya contoh dulu pernah ada orang ya mengatakan bahwa apa namanya apa istilahnya itu orang yang berzina itu lokalisasi itu lebih baik ya, dan itu ada kemaslahatan syariah karena apa ya, karena daripada zina di macam-macam tempat kemudian juga bisa mendatangkan ekonomi pajak lain sebagainya. Ini adalah disebut dengan maslahah syahwaniyah. Nah ini kita perlunya hati-hati dalam kita menerapkan ini. Maka saya masih tetap berkomitmen dengan apa yang dikatakan oleh para ulama salaf ya. Bagaimana apa namanya niyah as-sholihah. Jadi niat yang benar itu harus menjadi dasar utama dalam penafsiran Al-Quran, dan keikhlasan menjadi langkah utama dalam kita melangkah menafsirkan Al-Quran. Baik, kita masuk apa sih kelebihannya? Kelebihannya ini tentunya dengan tafsir Maqasid akan terlihat ya pesan universal Al-Quran. Kemudian menunjukkan makna yang secara komprehensif, kemudian mampu menjawab problematika kontemporer dan tidak terjebak kepada ini fanatisme dan perdebatan perbedaan yang banyak kita temukan dalam tafsir-tafsir lainnya. Karena yang dicari ini adalah apa namanya tujuan utama daripada nas tersebut. Nah, adapun kekurangannya bisa jadi terjebak. Ya, ini tidak hanya Maqasid saja ya. Semua corak tafsir bisa seperti ini. Terjebak dengan hawa nafsu, kemudian rentan, subjektivitas sangat rentan sekali tadi. Ya, akunya itu sangat muncul sekali. Ya, kemudian banyak sekali orang-orang liberal yang berkedok menggunakan tafsir Maqasid ini untuk melegalkan pola pikir mereka yang diambil dari bangsa barat. Nah, ini yang kita sayangkan. Kemudian tidak semua tafsir Maqasidi ini dapat diterima sama halnya dengan tafsir-tafsir lainnya. Maka yang perlu kita tegaskan di sini, sesuatu yang sudah jelas dalam agama maka tidak boleh ditentang atau dirubah dengan alasan maqasid syariah. Sekarang aplikasinya kita lihat dari contoh-contoh ya. Pertama tadi sudah saya singgung tentang pelaksanaan ibadah di masa pandemik ini. Banyak sekali yang sebenarnya ini merujuk kepada maqasid asy-syariah. Dari mulai kita bagaimana ketika kita sholat, ketika kita harus jaga jarak. Kan sekarang kalau apa namanya kita bersolat berjamaah, ya kalau kita sholat berjamaah itu kan sekarang tidak boleh rempet-rempet, harus jaga jarak, ya. Ini tentunya adalah untuk menjaga maqasid. Walaupun memang harusnya sholat itu apa namanya antara kaki bahu itu adalah bergandengan. Namun karena ada pandemi ini untuk menjaga tadi hifdun nafas, maka ini bisa di mic-nya di ke unmute. Udah? Ustaz sekalian mengingatkan waktunya Ustaz.
sampai 9.30, Ustaz. Ya, baik. Kurang sebentar aja ini. Kemudian masalah politik juga. Ini juga kita banyak merujuk kepada maqasid syariah. Contoh ketika memilih pemimpin. Ya, kalau di negara Indonesia ini karena mayoritas masyarakatnya muslim nggak ada masalah kita memilih apa namanya pemimpin itu harus muslim ya. Tapi kalau teman-teman teman-teman yang di Amerika atau di negara-negara yang mayoritas itu adalah non muslim bagaimana? Maka di sini pasti kita akan menggunakan maqasid syariah. Ya, bagaimana misalkan daf'ud doror, muqaddamun ala jabil masalih, dan lain sebagainya teori-teori yang masuk kepada teori maslahah. Kemudian pentingnya kita membentuk partai Islam. Ya, karena apa? Sistem yang ada di kita sekarang ya contohnya adalah sistem demokrasi. Dan itu amat sangat lebih lebih pas ya memperjuangkan aspirasi masyarakat lewat partai. Nah, ini juga landasan-landasan kemaslahatan itu ya. Kemudian dalam masalah ekonomi, wow banyak sekali kita menggunakan maqasid syariah. Misalkan perlunya bank syariah. Dulu kan tidak ada. Walaupun sampai sekarang orang masih ada yang nyinyir ya tentang apa itu bank syariah itu. Ya sama aja itu dengan bank-bank konven hanya diberikan tambahan syariah atau hanya orang yang di klub apa kuplo. Terus kalau masuk pakai salam. Nah, ini tentunya orang yang tidak paham tentang bank syariah. Nah, ada kaidah kan di situ dikatakan uh, apa namanya mala yudrakulluh la yudrakulluh mala yudrakulluh la yudrakulluh ini juga kaidah-kaidah kemaslahatan ini. Jadi sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan semuanya ya jangan ditinggal semuanya lah. Oke lah bank syariah ini ya belum bisa maksimal atau belum bisa murni bebas riba ya karena masih dompleng di pusatnya adalah BI ya minimal ya sudah dijalankan beberapa ketentuan syariah terkait tentang ekonomi ini. Kemudian terkait pendidikan juga perlunya ijazah. Kenapa ini saya jadikan contoh? Karena sampai sekarang masih banyak loh. Ya lembaga-lembaga pendidikan itu yang menganggap ijazah itu nggak penting, ijazah itu ini. Ya kalau satunya ijazah itu bid'ah atau enggak? Ya bid'ah, tapi bid'ah hasanah itu. Bahkan bisa jadi wajibah. Ya karena apa? Ya karena terkait ini adalah sebagai syahadah. Kalau orang dulu kan syahadah ya, syahadah persaksian. Nah sekarang ini diantaranya dengan menggunakan ijazah itu. Nah termasuk munculnya harus adanya orang kepakaran. Imam Ghazali ya sampai belum mengatakan kalau seandainya satu kampung itu tidak ada yang misalkan jadi dokter, ya maka bisa jadi itu adalah nanti menjadi dosa semuanya. Ini tentunya memakai kemaslahatan tadi itu. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pesan saya terakhir ya bahwa dalam kita memahami teks agama ini baik Quran atau hadis ini harus pertama objektif ya. Paham asbun nuzul kalau Quran, konteks Al-Quran diturunkan, pemahaman teks yang benar, artinya menguasai bahasa Arab yang benar. Ya, jangan sampai nahwu sharaf aja masih bingung, tasrif, istiqaq aja masih bingung. Kemudian kita mencoba menafsir Al-Quran, ini tentu akan menjadikan kesalahan fatal. Kemudian ya kita merujuk kepada pendapat yang otoritatif, memiliki otoritas. Ya, artinya apa? Kalau dalam kaidah tafsir itu kan tidak boleh kita menciptakan pendapat baru jika pendapat sebelumnya sudah ada dan tidak bertentangan. Kecuali kalau memang masih memungkinkan ya adanya bagian-bagian yang belum digali oleh para ulama-ulama terdahulu. Terus komprehensif, artinya jangan dipisah-pisah. Ya, seperti munculnya sekarang, mohon maaf ya, tanda kutip orang-orang yang suka kekerasan, cara-cara terorisme. Ini karena apa? Yakin saya mereka memahami Al-Quran teks ini secara parsial, bukan secara komprehensif. Kemudian ini tadi pentingnya kita maqasid Al-Quran atau maqasid syariah. Jadi kata maqasid di sini ini secara umum memang ada yang menyebut maqasid syariah, ada juga ditambahkan maqasid Al-Quran. Kemudian kalau hadis objektif, asbabul wurud, posisi Nabi ketika itu apakah beliau sebagai Nabi atau sebagai manusia biasa atau sebagai panglima perang, ini harus tahu semuanya.
Kemudian membandingkan antara hadis, teks, kemudian cek kevalitannya, syarah ulama kayak apa. Nah, kadang kita itu kan suka mengucapkan atau memberikan statement-statement yang statement itu apa namanya ya, sudah dibahas oleh para ulama dan itu sebagai pendapat yang apa namanya marjuh, ya pendapat yang tidak kuat atau bahkan pendapat yang tidak dianggap, tapi seakan-akan orang menyampaikan itu hal yang baru. Wow, ada yang baru. Ya, nah, ini kan karena ketidak banyak bacaannya aja. Ya, kemudian harus komprehensif dan sekali lagi asas makosid harus diperhatikan. Baik, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita tunggu diskusinya. Dan terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan sedikit pembahasan mengenai tafsir Makosyidi. Kemudian kita lanjut